Festival Desa kedua tahun 2022, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mempersembahkan pemenang Festival Desa kedua tahun 2022, Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Kategori Inovasi Teknologi Desa, karya terbaik anak negeri yang menginspirasi, inovatif, dan penuh nilai keteladanan. Kedelai di Grobogan sangat bagus kualitasnya dibanding dengan kedelai impor. Tetapi sayangnya hasil panen kedelai di Grobogan itu masih belum cukup memenuhi kebutuhan nasional. Ya, di video ini saya harap para petani untuk lebih banyak lagi menanam kedelai. Ya, di video ini juga nanti akan dijelaskan mengenai inovasi cara penanaman kedelai yang minim resiko. Kami menanam kedelai itu sudah lama, bahkan kami baru lahir saja sudah dikenalkan dengan kedelai. Karena tanam kedelai adalah termasuk tanaman dari nenek moyang kami. Tapi kedelai yang dulu itu enggak kedelai Grobogan. Kita mulai tanam kedelai Grobogan mulai 2008. Kalau untuk kedelai Grobogan, bagi petani itu sangat menguntungkan. Yang pertama, untuk benihnya itu lebih besar. Yang kedua, umur daripada kedelai Grobogan itu lebih pendek. Maka dari itu petani-petani kami itu suka dengan kedelai Grobogan. Ini dimulai dari keinginan petani kedelai Grobogan untuk mengenalkan kepada dunia jika kedelai varietas Grobogan memiliki kualitas gizi yang lebih baik ketimbang kedelai impor. Jika hasil panen belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional, setidaknya hasil panen kedelai di Kabupaten Grobogan cukup melimpah. Tahun 2021 kemarin, Grobogan mampu menyumbangkan hasil panen kedelai sebanyak 25.000 ton dari total hasil panen nasional sebanyak 300.000 ton. Untuk pengembangan kedelai di Kabupaten Grobogan, ini memang kalau secara nasional kita memang penyumbang terbesar untuk tingkat kabupaten di tingkat nasional, yaitu untuk saat ini dengan produksi tahun 2021 itu secara nasional ada perkiraan itu ada 300.000 ton, sedangkan dari Kabupaten Grobogan sudah menyumbang 25.000 ton. Memang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 3 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, berbagai usaha terus dilakukan. Kerjasama antara petani dan pemerintah Kabupaten Grobogan digencarkan, mulai dari inovasi metode tanam hingga jaminan ketersediaan benih dan pupuk dari pemerintah. Inovasi metode tanam perlu dilakukan untuk menghindari gagal panen. Metode tanam lama yang tidak memperhatikan curah hujan mulai diubah. Tanam kedelai harus dilakukan saat curah hujan tidak begitu tinggi, karena tanaman kedelai rentan jika kelebihan air. Petani harus sering-sering membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kedelai. Kalau belum tahu tentang ilmunya nanam kedelai, karena apa? Kalau kedelai kita tanam kedelai terus dapat hujan, itu pasti tidak tumbuh, Mas. Itu mungkin dia malasnya seperti itu, mungkin pernah nanam, mungkin dia gagal, nah terus dia tidak mau nanam lagi. Nah, yang kedua, dia nanam hanya ditanam saja, gulma pun tidak dikendalikan, itu pun biar dia bisa hasilnya. Tanam kedelai lokal banyak. sangat menguntungkan. Kedelai Grobogan memiliki usia panen yang lebih pendek, yakni 75 hari saja. Modalnya pun cenderung relatif terjangkau. Rata-rata tiap 1 hektar sawah membutuhkan modal 14 juta rupiah dengan pendapatan panen mencapai 29 juta rupiah. Hasil panen melimpah membuat para petani kedelai selalu konsisten menanam kedelai.
Apalagi harga beli di tingkat petani hampir selalu stabil, berkisar antara 9 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya. Kalau di sini tanam kedelai itu pasti hasilnya bagus dan pasti laku. Dikarenakan rata-rata kami itu benihnya nanti diambil lagi untuk benih, masuk dalam varietas benih. Kedelai varietas Grobogan memiliki potensi panen yang melimpah, mencapai 3,2 ton per hektar. Selain potensi itu, kandungan gizinya juga tinggi jika dibandingkan dengan kedelai impor. Kedelai varietas Grobogan memiliki kandungan protein sebesar 43,9%, menjadikan kedelai Grobogan sebagai kedelai varietas terbaik di dunia berdasarkan penelitian dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Balitkabi. Selain itu, kedelai varietas Grobogan dijamin non-GMO atau transgenik. Sementara kedelai impor dipastikan mengandung GMO yang membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Keunggulan dari varietas Grobogan itu memang termasuk kedelai yang non-GMO. Jadi memang impor selama ini sebagian besar adalah kedelai yang kategori GMO atau transgenik. Sedangkan untuk kedelai varietas Grobogan merupakan kedelai non-GMO atau non-transgenik, sehingga dapat kita kategorikan bahwa itu suatu bahan yang berasal dari tanaman untuk bahan makanan yang lebih aman. Tanpa GMO dan kandungan gizi yang tinggi membuat kedelai Grobogan diminati perajin tempe. Proses fermentasi yang benar membuat tempe dari kedelai Grobogan lebih awet ketimbang tempe kedelai impor. Kedelai lokal Grobogan juga lebih menguntungkan jika dibuat tempe. 1 kg kedelai lokal bisa menjadi 2,2 kg tempe, sedangkan 1 kg kedelai impor bisa menjadi 2 kg tempe saja. Kedelai lokal ketika dibuat menjadi tempe, 1 kg kedelai lokal itu bisa menjadi 2,2 kg tempe. Kalau kedelai impor sekitar 2 kg tempe. Kalau khusus untuk tempe yang kita produksi di sini, itu kita buang kulit arinya. Jadi kalau tanpa kulit ari, 1 kg kedelai lokal menjadi 1,4 kg tempe tanpa kulit ari, karena kulit ari itu sebagai sumber kolesterol ya. Jadi kalau dimakan oleh orang yang punya asam urat dia akan terasa. Saat ini ada sekitar 20.000 petani kedelai di Kabupaten Grobogan. Dinas Pertanian Grobogan menargetkan peningkatan jumlah petani hingga 2 kali lipat untuk mengenjot hasil panen hingga 45.000 ton pada tahun 2022 ini. Inovasi sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan petani diyakini bisa mewujudkan hal